Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Di video kali ini saya akan buat video full ya. Kita akan nyervis kulkas ya, kulkas Polytron 2 pintu. Ini tidak dingin ya teman-teman, tidak dingin semua atas bawah. Untuk video ini kita cek dulu teman-teman ya. Sini akan buat video full, maksudnya semuanya kita cek, kita buat videonya mulai dari pengecekan hingga pengerjaan yang rusak, kemudian solusinya bagaimana, jadinya seperti apa ya teman-teman. Untuk pertama kita cek dulu keadaan kompresor atau mesin kulkas menggunakan 6 ampere colokan. Di sini bisa dilihat ampernya 0,8. Jadi kompresornya normal ya, tidak bermasalah. Berarti kompresor hidup normal ya teman-teman ya, tidak ngejam dan juga tidak bermasalah kompresor. Setelah kompresor hidup, kita tunggu beberapa saat sambil kita menunggu apakah kondensornya panas atau ada kendala yang lain atau bagaimana, atau timernya rusak. Nih kita cek dulu ya. Ternyata setelah dihidupkan tidak ada tanda-tanda panas dari kondensor. Saya curiga freonnya habis ya. Kita bisa lihat ternyata benar-benar freonnya habis teman-teman. Untuk pipa pengisiannya saya potong ini, nggak ada keluar sama sekali ya, freonnya habis. Jadi freon habis ini disebabkan adanya kebocoran baik di kondensor ataupun di evaporator ya. Nanti saya akan lepas bagian kondensornya, saya akan lepas evaporatornya, kemudian ini filternya nanti juga bakalan diganti ya teman-teman ya, kalau memang bocor kondensornya. Jadi untuk menentukan bocor kondensor atau evaporator itu saya akan melepas pipa hisapnya nanti ya teman-teman ya. Kemudian untuk diisi tekanan angin ya, baru kelihatan bocor atau tidak. Sebelum melepas itu, ini overload dan PTC kita lepas dulu, kita amankan supaya ketika pengelasan tidak kebakar ya teman-teman ya. Nah, ini saya lepas dulu untuk PTC dan overloadnya teman-teman ya. Ini pertama saya lepas untuk pipa pengisiannya, nanti kita akan pasang yang baru menggunakan pentil ya untuk pengisian freon. Kemudian setelah itu kita akan melepas pipa hisap dan juga nanti akan mengelas ujung pipa kapiler. Pipa hisapnya nanti saya kasih pentil, kita isi tekanan angin, jadi kelihatan bocor atau tidak ya evaporatornya. Kalau evapnya bocor, nanti kita las ya menggunakan las aluminium, berarti kebocoran terjadi di evaporator. Tetapi jika evaporatornya tidak bocor, sudah positif kondensornya yang bocor teman-teman, jadi nggak perlu dua-duanya ya, kita cukup salah satu saja.
karena kondensor di dalam bodi itu nggak mungkin dilas, mungkin kita ganti baru. Ini saya tes evaporatornya karena kelihatan nanti ya dari dalam ya teman-teman ya, makanya saya lebih cenderung untuk mengetes evaporator yang diisi tekanan. Kalau kondensor kita sulit ya, karena di dalam bodi kulkas teman-teman ya. Ini terpaksa dipegang menggunakan kaki ya, karena tangannya dua ya, supaya aman tidak jatuh untuk mengelas pentil ya, untuk diisi tekanan angin nanti ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, saya menggunakan kompresor kulkas untuk mengisi tekanan angin ya. Nanti kita bersihkan, kita isi tekanan angin, nanti kelihatan evaporatornya bocor atau tidak. Kalau anginnya berkurang turun di manifold berarti bocor ya teman-teman ya. Kalau tidak berarti aman. Nanti di evap juga kita akan cek. Kalau bocor kan kelihatan keluar bunyi suara ya. Ini tekanannya saya kasih 150 PSI. Kalau nggak turun berarti aman ya, tidak bocor ya teman-teman ya. Ini evaporatornya seperti ini ya, kulkas 2 pintu ya, beda dengan 1 pintu. Ini sebelah di dalam ada kipasnya ya, untuk evapnya, jadi tidak terdengar suara kebocoran ya. Kemudian ini kita tunggu beberapa saat. Setelah ditunggu tidak turun juga berarti positif kondensornya yang bocor ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, nanti saya akan ganti kondensor yang baru ya, seperti ini. Ini untuk kondensornya pemasangannya di bodinya di luar ya, jadi kita nggak membuka bodi kulkas, kita pasang di bagian belakang ya teman-teman ya. Caranya seperti apa teman-teman, saksikan terus video ini supaya teman-teman paham. Ini saya akan copot dulu pipa hisapnya, enggak kita pakai ya teman-teman ya.
Ini pipa hisapnya pentilnya sudah dilepas, langsung dilas lagi ke kompresor. Pipa tekannya yang ke kondensor yang lama juga sudah saya lepas tadi teman-teman ya. Ini panasnya harus merata ya antara yang menempel dengan kompresor dan juga pipanya kan lumayan tebal dibandingkan pipa-pipa yang beli ya. Ini dia teman-teman, dipasang seperti ini menggunakan baut ya. Bolongi dulu menggunakan paku, kemudian dibaut menggunakan baut lancip. Nah ini untuk pipa kondensornya masuk ke sini, ujung satunya langsung ke filter, kemudian filter disambung ke pipa kapiler teman-teman. Itu pasangnya agak tinggi ya, jangan mepet ke kompresor karena nanti untuk tempat pembuangan airnya supaya tidak nyangkut teman-teman. Nah ini tinggal dilas ya, kemudian dilas semuanya yang belum dilas ya. Untuk pengelasan dengan tembaga tadi menggunakan borak, ini ya, tembaga dengan besi, ini tembaga dengan tembaga, tidak perlu borak teman-teman. Dan ini untuk pengelasan pipa kapiler harus hati-hati, jangan terlalu panas nanti menyebabkan pipa kapilernya buntu ya teman-teman. Ini sudah selesai dilas semua, sekarang tinggal di vakum ya teman-teman. Nah ini tutup yang putih yang saya maksud tadi untuk tutup pembuangan air seperti itu ya, tampungan pembuangan airnya. Makanya agak ke atas sedikit untuk pipa kapilernya, yang penting aman, tidak gampang patah. Ini setelah dilas semua kita lakukan proses vakum sebelum dilakukan pengisian freon ya, supaya pengisian freonnya bagus ya, harus divakum ya teman-teman, menghilangkan udara yang ada di dalam sirkulasi pipa-pipa baik kondensor maupun evaporator ya teman-teman.
Setelah divakum, diisi freon, ini saya kasih tozon dulu supaya mengurangi kemungkinan untuk nyumbat. Untuk pengisian freon seperti biasanya itu dilakukan sedikit demi sedikit ya, tidak bisa langsung banyak teman-teman ya. Sambil dihidupkan kemudian dicek ampere dan PSI nya, sesuaikan ya. Kalau kulkas pintu 1 kan bisa kelihatan tuh ya di evapnya, kalau kulkas pintu 2 kan nggak mungkin evapnya diraba-raba, jadi kita sesuaikan ampernya ya, kurang lebih 10 ampere, maaf bukan ampere, apa nih, PSI sekitar 10 PSI sampai 15 PSI. Kalau ampernya ya antara 1,0 sampai 1,1 ya, nanti dicek di nameplate tulisan di kulkasnya bisa ya teman-teman ya. Ini seperti ini diisi sedikit demi sedikit teman-teman, supaya tidak ngejam kompresornya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kulkas Polytron 2 pintu tidak dingin atas bawah, ternyata freonnya habis, terjadi kebocoran pada pipa kondensornya. Padahal belum begitu berkarat bawahnya tuh ya, bawah pintunya, tapi udah bocor ya, sudah kita ganti baru polisinya. Dan terima kasih buat teman-teman semua, dukung terus ya channel Kurnia Teknik dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua.